Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Yunus dari kelas F Akuntansi semester 1 dengan NIM 921421151. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kewarganegaraan dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah suatu korelasi antar warga negara dan negara yang menunjukkan adanya kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak yang diterima di negara. Warga negara sendiri adalah orang-orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara dan juga memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Identitas nasional. Apa sih sebenarnya pengertian dari identitas nasional? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Faktor-faktor yang meliputi alasan dibentuknya satu identitas nasional. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografi dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua itu faktor subjektif. Faktor ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor ini meliputi etnis, teritorial, bangsa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal itu bisa menyatukan bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, lahirnya istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Dan yang keenam itu faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Lanjut, kita akan masuk ke salah satu krisis identitas nasional. Ini dalam dunia pendidikan nasional. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya, pemakaian produk-produk,
Masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri dan masyarakat senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri, padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Pada saat sekarang ini, Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan dan jati diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan, Indonesia sendiri diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsa sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Para siswa tidak hanya belajar teori dari pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, yaitu negara dan konstitusi. Negara adalah satu wadah atau kumpulan manusia yang berada di satu wilayah dan dalam satu pemerintahan yang sama. Sedangkan konstitusi atau undang-undang adalah norma sistem politik yang didokumentasikan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sumber ancaman yang dapat terjadi pada negara konstitusi. Sumber ancaman yang dapat terjadi itu biasanya berasal dari perbedaan ideologi dan falsafah yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, memudarnya karakter bangsa maupun kepentingan luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Krisis kedaulatan Indonesia dapat juga disebabkan oleh memudarnya karakter bangsa serta menurunnya kesadaran hukum. Salah satu penyebabnya yaitu perubahan sosial tersebut adalah konflik antar kebudayaan. Dan tak kalah penting juga adalah pengaruh teknologi informasi, baik media cetak maupun elektronik. Informasi yang semakin terbuka di internet mempunyai peran penting bagi kesadaran masyarakat atas kehidupan bernegara. Berubahnya orientasi tata nilai dari idealisme menjadi orientasi pada nilai materi duniawi, dan hal-hal yang sifatnya hedonistis semakin menunjukkan pudarnya karakter bangsa Indonesia. Intinya itu, setiap negara yang merdeka secara otomatis menjadi negara yang berdaulat untuk menentukan, mengatur, mengarahkan tujuan negara yang ingin dicapai. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara yang berlaku dalam seluruh wilayah dan seluruh rakyat dalam negara itu. Kedaulatan bersifat permanen, walaupun pemerintahan yang memegang kedaulatan berganti, tetapi kedaulatan tetap ada. Jadi, konsep penting kedaulatan tidak hanya sangat berkaitan erat dengan konsep kekuasaan dan kekuatan negara, namun berkaitan erat dengan konsep otoritas, legalitas, dan legitimasi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Sementara ketika negara sudah tidak dapat menjalankan kedaulatan, konstitusi untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, maka negara mengalami krisis kedaulatan. Untuk itu, hukum harus mengambil peran dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman, baik ancaman eksternal maupun internal. Lanjut, hubungan negara dan warga negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Tugas utama dari negara yang pertama itu mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan oleh
yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Unsur-unsur negara. Negara juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu unsur konstitutif, yaitu negara meliputi wilayah udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua itu wilayah. Batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian tersebut disebut perjanjian internasional. Ada juga perjanjian dua negara yang disebut perjanjian bilateral, sedangkan yang dilakukan oleh banyak negara disebut perjanjian multilateralik. Yang ketiga, rakyat. Rakyat yaitu orang yang harus berdiam diri di negara tersebut dan untuk menjalankan pemerintahan. Yang keempat yaitu pemerintahan, di mana negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat rakyatnya. Warga negara. Warga negara adalah orang yang terikat dengan sistem hukum dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan atau timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam suatu negara dan mengakui semua peraturannya yang terkandung di dalam negara tersebut. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, yaitu orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah WNI dan ibu negara asing WNA, ataupun sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tegang waktu 30 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Kita ambil contoh yaitu hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru, dan sebagainya. Terus kewajiban. Kewajiban adalah hal wajib, beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, maupun pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Lanjut di pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu demokrasi Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi itu memiliki dua kata atau berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat atau khalayak dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi bisa disimpulkan pengertian demokrasi yaitu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang keempat, terdapat sistem kepartaian. Demokrasi juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama tujuan kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintah, dan mencegah perselisihan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berkedaulatan rakyat,
didukung oleh kecerdasan warga negara, menganut sistem pembagian kekuasaan, menerapkan prinsip rule of law, menjamin otonomi daerah, dan berkeadilan sosial. Negara hukum dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atas kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir, yang secara kodrat diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas maupun dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution, dalam buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013, negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara menurut Guru Besar Hukum Tata Negara, Jimli Asidik 2006, negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan aturan atas hukum. Konsep negara hukum dengan negara yang tidak menggunakan hukum tentu sangat berbeda. Sebab, untuk menetapkan dan mengatur negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau undang-undang dasar. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan oleh hukum. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif perlindungan HAM untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksud untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, terhadap cara pandang termasuk cara pandang terhadap rakyat, bangsa, serta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, meliputi darat, laut, dan udara, di atasnya sebagai kesatuan, politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan nasional. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek Trigatra. Yang pertama, gatra geografi negara, yaitu lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, gugusan Kepulauan Sunda Besar. Berdasarkan bentang alamnya,
Geografi Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu dangkalan Sahul, dangkalan Sunda, dan daerah peralihan. Aspek Pancagatra. Yang pertama itu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan keamanan. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi kewarganegaraan dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.